wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang RPP yang sudah saya buat, yakni tentang mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 dengan materi mendiskusikan keterkaitan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Pada poin A, asesmen pada awal pembelajaran, guru bisa memulai dengan pertanyaan pemantik atau diskusi untuk mengetahui apa yang sudah diketahui siswa. Kuis atau tes diagnostik juga bisa diberikan agar guru memahami pemahaman awal siswa. Pada materi mendiskusikan keterkaitan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, asesmen awal dilakukan dengan menyebutkan contoh kegiatan ekonomi dari sumber daya alam. Yang poin B, dimensi profil lulusan, yakni mencakup keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, kesehatan, serta komunikasi. C. Karakteristik materi pelajaran. Materi pendiskusian keterkaitan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar merupakan materi bersifat analisis sederhana, mengajarkan siswa memahami hubungan antara ketersediaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi lokal. Yang poin D, yakni kesiapan murid untuk mempelajari materi mendiskusikan keterkaitan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Diharapkan terlebih dahulu siswa sudah memahami konsep sumber daya sederhana dan kegiatan sehari-hari orang di lingkungan sekitar, sehingga siap mendiskusikan keterkaitan tersebut. E. Tujuan pembelajaran, siswa memahami hubungan antara sumber daya alam dan aktivitas ekonomi. F. Praktis pedagogis, strategi mengajar untuk mencapai tujuan belajar dalam dimensi profil lulusan materi, mendiskusikan keterkaitan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar, menggunakan pendekatan kontekstual, metode diskusi, dan pemecahan masalah dengan model pembelajaran discussion-based learning. G. Kemitraan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dapat dimaksimalkan dengan terlibatnya guru dan teman sebaya melalui diskusi kelompok dan tanya jawab dari pihak yang lain. Dapat menunjang pemahaman murid pada materi, mendiskusikan keterkaitan antara sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. H. Lingkungan pembelajaran. Untuk menunjang pembelajaran, guru dapat memanfaatkan berbagai lingkungan belajar sebagai sarana mengolaborasi pemahaman siswa seperti kelas dengan poster sumber daya alam lokal dan diagram sederhana kegiatan ekonomi dan lingkungan sekitar yang kondusif. I. Pemanfaatan digital. Guru memanfaatkan berbagai sumber digital untuk pembelajaran seperti video pendek tentang pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat dan juga dapat memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendukung pembelajaran. J. Topik pembelajaran kontekstual dan relevan. Siswa mempelajari diskusi ini membantu memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam secara kontekstual dan nyata yang diharapkan mereka mempunyai pemahaman terhadap relevansinya dalam kehidupan. K. Integrasi lintas disiplin ilmu. Materi mendiskusikan keterkaitan antar sumber daya alam yang tersedia dengan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dapat dikembangkan dengan mata pelajaran IPS, ekonomi, dan mata pelajaran lain yang dapat dikolaborasikan. I. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Kegiatan awal berkesan dan bermakna. Guru mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa, dan mengecek kehadiran siswa didik. 2. Diskusi kecil mengawali langkah abstraksi dilakukan dengan guru menampilkan gambar sumber daya alam. Siswa memotivasi berdiskusi agar memahami bagaimana sumber daya alam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik perhatian siswa agar lebih termotivasi dalam belajar. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa memahami hubungan antara sumber daya alam dan aktivitas ekonomi lokal. 5. Untuk mengidentifikasi pemahaman siswa terhadap materi, dan dalam hal ini guru memastikan siswa sudah memahami konsep sumber daya alam sederhana dan kegiatan sehari-hari.
orang lingkungan sekitar, sehingga siap mendiskusikan keterkaitan tersebut. Dilanjutkan, menyebutkan contoh kegiatan ekonomi dari sumber daya alam. 2. Kegiatan inti, pengalaman belajar, berkesadaran dan bermakna, memahami berdasarkan makna. Selama mengikuti pembelajaran, guru menekankan pentingnya kesadaran penuh atau mindfulness kepada siswa. Siswa diajak untuk hadir secara utuh, baik secara pikiran, perasaan maupun perhatian, dan setiap tahapan aktivitas belajar yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung hal tersebut, guru memberikan ice breaking yang variatif. Guru menampilkan contoh sumber daya alam sekitar, misalnya sawah, sungai, atau hutan, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang terkait. Siswa mengamati contoh, lalu mencatat kegiatan ekonomi yang muncul akibat sumber daya tersebut, seperti menjual hasil pertanian, memancing, dan membuat kerajinan. Dalam kelompok, siswa berdiskusi tentang manfaat dan tantangan dari kegiatan ekonomi yang muncul, menyusun kalimat deskriptif sederhana. Setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka, menjelaskan keterkaitan sumber daya alam dengan ekonomi masyarakat. Guru memberikan pertanyaan reflektif. What will happen if these resources inevitable? Siswa menulis jawaban deskriptif. Refleksi. Guru menekankan kemampuan siswa mengamati, menulis, berdiskusi, dan memahami hubungan antar sumber daya alam dan ekonomi lokal. Mengaplikasi, bermakna, dan menggembirakan. Pada tahapan ini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk menerapkan pemahamannya dengan menghadirkan kegiatan yang bermakna dan menggembirakan. Beberapa kegiatan dapat dilakukan, misalnya siswa mendiskusikan pemanfaatan sumber daya alam di daerah, atau bisa juga dengan siswa menuliskan contoh kegiatan ekonomi lokal atau pilihan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dengan berpedoman pada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Merefleksi atau berkesadaran bermakna. Pada kegiatan refleksi, langkah pertama adalah guru mengajak siswa menyadari sumber daya alam mendukung ekonomi. Setelah siswa mengulas kembali materi yang telah dipelajari, kemudian guru menginstruksikan siswa merefleksi pentingnya pemanfaatan sumber daya alam bijak. Guru memberikan pemahaman kepada siswa bahwa pengetahuan yang mereka peroleh harus membawa manfaat bagi kehidupan mereka. 3. Kegiatan penutup. Guru memberikan penguatan kepada siswa dengan kepada mereka bahwa pembelajaran hari ini sangatlah penting karena memahami penggunaan sumber daya alam dalam kehidupan. Guru melaksanakan penilaian dengan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan asukan untuk perbaikan langkah selanjutnya. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik secara individu maupun kelompok pada peserta didik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terakhir, kegiatan pembelajaran ditutup dengan berdoa. Guru dapat menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa. Poin M, asesmen. Asesmen pada awal pembelajaran. Asesmen pada awal pembelajaran dilaksanakan secara interaktif dengan menyebutkan contoh kegiatan ekonomi dan sumber daya alam. Asesmen 2, pada proses pembelajaran. Asesmen pada proses pembelajaran dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Dengan cara observasi, siswa mendiskusikan keterkaitan lingkungan dan ekonomi. Asesmen pada akhir pembelajaran. Untuk mengukur pemahaman murid, guru melaksanakan asesmen akhir pembelajaran sebagai berikut. 1. Apa hasil sawah yang dimanfaatkan manusia? 2. Apa hasil laut yang bisa dijual masyarakat? 3. Apa hasil hutan yang berguna untuk kehidupan? 4. Apa hasil berkebun yang dimakan sehari-hari? 5. Mengapa masyarakat menjual hasil alam? Cukup sekian presentasi RPP dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.